Salam Jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini, Senin, sesudah penampakan Tuhan tahun A garis miring genap. Dalam Injil Matius 4 ayat 12 dan seterusnya dikisahkan tentang karya perdana Yesus di Galilea. Saat mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus meninggalkan Nazaret. Yesus tinggal di Kapernaum, ayat 13, yang kemudian disebut kotanya sendiri, Matius 9 ayat 1. Nazaret dirasa masih terlalu dekat dengan pusat kekuasaan, ibu kota Galilea, Siforis. Di tepi danau Galilea di daerah Zebulon dan Naphtali untuk memenuhi nubuat Nabi Yesaya 8 ayat 23-9 ayat 1, Yesus hadir sebagai terang yang besar. Inti pewartaan perdana Yesus persis melanjutkan yang sudah dirintis oleh Yohanes Pembaptis, pendahulunya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 17. Yesus berkeliling dan mengajar di rumah-rumah ibadat sambil melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan. Ayat 23-24. Mujizat selalu menarik minat orang untuk melihat. Maka orang banyak berbondong-bondong datang dari sudut-sudut wilayah Galilea, bahkan dari wilayah Dekapolis, dari Yudea, bahkan kota metropolit Yerusalem. Ayat 25. Dalam sejarahnya, tanah Zebulon dan Naphtali, milik kedua suku Yahudi ini, ditaklukkan oleh Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Lihat 2 Raja-Raja 15:29. Pada 734 sebelum Masehi. Pada 312 sampai 63 sebelum Masehi, kedua wilayah itu dikuasai oleh bangsa Yunani. Kehadiran orang-orang asing itu bercampur baur dengan kedua suku Yahudi tersebut. Fakta yang sengaja diciptakan oleh Tiglat-Pileser pasti akan mengikis tradisi iman monoteis Yahudi. Di mata Nabi besar Yesaya, kedua suku Yahudi yang tinggal di situ, Zebulon dan Naphtali itu, berada dalam kegelapan, bahaya kekafiran, yang juga berarti tinggal di negeri yang diselimuti maut. Ayat 16. Yesus Kristus hadir di situ sebagai terang yang besar. Injil hari ini mengenalkan Yesus sebagai terang yang besar. Ayat 16. Sekian lama menjadi pengikut Yesus, apakah kita sudah mengalami terang yang besar itu? Saat mengalami kegelapan hidup, kegelisahan yang tak kunjung reda, ketakutan akut yang mencekam, relasi dengan pasangan yang kering kerontang, kemiskinan ekstrim, etc. Apakah kita sungguh mengalami pencerahan dari terang yang besar itu? Semoga Yesus benar-benar telah menjadi terang yang besar dalam seluruh perjalanan hidup yang kita alami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.